Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Tadi udah saya kasih waktu sarapan. Udah sarapan? Udah ya, udah sarapan semuanya. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Siapa? Bayu. Patur mana Patur? Di luar belum. Nah ini kenapa terlambat? Lain kali jangan terlambat lagi ya. Ini siapa lagi? Ganti baju. Oh ya. Silakan, siapa yang mau pimpin doa? Siapa yang mau pimpin doa? Siapa yang mau bersedia pimpin doa? Silakan. Sulas. Mana Sulas? Maniknya mana? Oh iya. Siapa Sulas apa Manik yang mau pimpin doa? Sulas aja ya. Silakan Sulas. Ya, anak-anak, hari ini kita ada di pertemuan kenapa terlambat? Lain kali jangan terlambat ya. Ya. Seperti biasa ya, sebelum memulai pelajaran, supaya kalian semangat belajarnya, hari ini kita mau nyanyi lagu apa nih sebagai bentuk rasa cinta tanah air Indonesia? Hari ini kebetulan kan hari ini Hari Pahlawan. Ya, kita nyanyi Garuda Pancasila aja gimana? Saya. Ada yang nggak hafal liriknya? Silakan. Garuda Pancasila. Sebentar. Pancasila, aku datang dukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Terima kasih ya, semangat sekali, berarti udah sarapan pagi-pagi. Udah tahu, minggu lalu saya sudah ingatkan materi hari ini adalah mengenai teknik deformasi. Nah, sebelum saya ke materi tersebut, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Software vector drawing. Ada yang masih ingat contohnya apa saja software vector drawing? Corel Draw. Terkait dengan materi Corel Draw, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah objek menggunakan Corel Draw. Ya, saya tampilkan di depan materi hari ini. Silakan disimak ya, fokus di depan. Jadi untuk pembelajaran hari ini ada 5 tahapan yang akan kita lewati ya, yang akan kita lalui, yaitu pertama orientasi masalah, kemudian yang kedua itu adalah membuat kelompok belajar, yang ketiga melakukan penyelidikan masalah, yang keempat penyajian materi, dan yang kelima itu evaluasi. Nah,
Ada yang tahu apa itu teknik deformasi huruf atau teks? Modulnya sudah saya share di grup kalian masing-masing. Ada yang tahu apa itu teknik deformasi? Ya, silakan Manik. Yaitu teknik pergerakan yang mengubah bentuk asli dengan menyederhanakan struktur maupun proporsi bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru dan kesan aslinya terlihat sederhana dengan proporsi yang berbeda dari bentuk aslinya. Ya, berarti teks tersebut dirubah dari bentuknya yang seperti ini dibuat lebih sederhana. Jadi di sini adalah teknik untuk merubah bentuk teks menjadi bentuk yang sederhana sehingga proporsinya tetap kelihatan bagus, ya. Berarti yang kalian sudah bagiin modul berarti nggak dibaca ya modulnya. Ini. Kemudian bagaimana cara membuat objek dengan teknik deformasi huruf atau teks? Bagaimana caranya? Ada yang tahu nggak? Bagaimana sih caranya kita melakukan teknik deformasi tersebut? Ada yang mau jawab? Oke, kalau tidak ada, nah terkait dengan masalah tadi, jadi untuk pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari itu adalah mengenai teknik deformasi. Nah ini ya, saya cek dulu. Nah ini ya. Jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. KD-nya itu adalah membuat deformasi huruf atau teks untuk desain. Kemudian indikatornya apa sih yang ingin dicapai dari pembelajaran hari ini? Yang pertama itu adalah membuat objek sederhana dengan teknik deformasi huruf atau teks sederhana untuk desain. Kemudian yang kedua, mengkreasikan objek dengan teknik deformasi huruf atau teks untuk desain. Jadi yang pertama tujuan pembelajaran kita itu adalah membuat. Jadi kalian akan membuat sebuah karya dengan menerapkan teknik deformasi. Yang kedua, kalian mengkreasikan objek dengan menggunakan teknik deformasi. Ini ya tujuan pembelajarannya. Sebelum saya masuk ke materi, saya absen dulu nih ya, biar saya tidak lupa nanti absennya. Nah ini, ada yang tidak hadir? Ada? Zikri, coba saya absen dulu nih. Ahmad Reza. Ahmad Zikri. Di luar. Ahmad Alfanjari. Hadir. Anggi Prasastio. Bayu Adi Pratama. Ega Rizky Aditya. Patuhur. Patuhur tadi telat. Kemudian Febrian. Gegen. Rian Agusta. Rizky Pahreja. Muhammad Ariandika. Muhammad Juanda. Nabila hadir. Kadek Manik. Made Sulasni. Raden Randika hadir. Rahmat Hidayat. Ria Permata Andini. Rival Adiansah. Roy. Yuda Surya Putra. Roy tidak hadir ya? Nah, saya mau sebelum masuk ke materi ini ya, saya mau kasih sedikit masalah ke kalian. Jadi kemarin itu saya mau buat surat undangan. Nah, pada saat saya akan membuat surat undangan, itu teks yang ada di Corel Draw itu tidak sesuai dengan keinginan yang saya mau. Artinya model teksnya itu tidak sesuai dengan harapan saya. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan dengan teks tersebut? Atau gimana caranya saya supaya bisa membuat sebuah desain undangan yang karakter teksnya atau bentuk teksnya itu sesuai dengan harapan saya? Apa yang bisa saya lakukan? Kenapa?
Ya, apa yang bisa saya lakukan dengan teks tersebut? Contoh nih, kalian misalnya mau fotonya nggak ada backgroundnya, gitu kan ya? Berarti kan foto yang kalian punya ada backgroundnya. Tetapi ketika kalian mau buat undangan, kalian tidak mau ada backgroundnya. Nah, kasusnya juga sama. Saya ingin membuat sebuah surat undangan, tetapi di undangan tersebut teks yang tersedia di aplikasi CorelDRAW tersebut tidak sesuai dengan keinginan atau model yang saya inginkan. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan dengan teks tersebut atau objek tersebut? Mendeformasikan teks, karena dengan melakukan deformasi bentuk teksnya akan tetap, modelnya akan tetap sama, tetapi bentuknya saja yang berbeda. Yang tadinya teksnya bentuknya hanya kotak biasa, kita bisa membuat teksnya menjadi lebih runcing bagian atas dan bawahnya. Misalnya huruf A seperti yang ada di sini ya. Misalnya D-nya saya mau buat dia ada lengkungan. Ya, berarti di situ saya sudah melakukan teknik deformasi. Bisa ya kalian bayangkan, oh ternyata teknik deformasi itu yang seperti itu. Jadi merubah bentuk teks tanpa menghilangkan ciri khasnya. Jadi D dia tetap D tapi hanya bentuknya yang dibedakan sedikit. Ya, itu teknik deformasi. Nah, tujuan pembelajaran kita itu adalah yang pertama, setelah membaca materi dan menonton video yang bersumber dari YouTube, siswa mampu membuat objek sederhana dengan teknik deformasi. Jadi harapan saya setelah kalian belajar hari ini, kalian bisa menerapkan teknik ini, ya. Kemudian yang kedua, setelah membaca materi dan menggali informasi dari berbagai sumber, kalian itu bisa mengkreasikan objek. Ya, jadi mengkreasikan objek tadinya sudah bisa buat, kemudian dikreasikan dengan menerapkan teknik deformasi tadi. Nah, materi pembelajarannya itu yang pertama adalah membuat objek dengan teknik deformasi, yang kedua mengkreasikan objek dengan teknik deformasi. Silakan disimak slide di depan. Di sini saya tayangkan apa itu teknik deformasi. Ini biar kalian lebih memahami materi yang saya bahas hari ini. Nah, ini teknik deformasi seperti tadi katanya Manik, teknik menggambar yang mengubah bentuk asli dengan menyederhanakan struktur maupun proporsi bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru. Ya, coba kita lihat. Nah, di sini ya, bentuk aslinya ini adalah kupu-kupu seperti ini. Kemudian kita melakukan teknik deformasi sehingga bentuknya masih tetap kupu-kupu, tetapi dibuat sederhana. Tadinya kan kupu-kupunya ada bercaknya banyak, ada bercak putih, ada hitamnya. Kemudian ada yang modelnya seperti ini, ada kakinya. Disederhanakan dengan teknik deformasi, jadilah dia seperti ini. Jadi walaupun bentuknya seperti ini, kalian sudah tahu, oh ini adalah gambar kupu-kupu. Artinya bentuk aslinya itu tetap sama. Walaupun sudah dibuat sederhana, sesederhana mungkin ya. Kalian bisa lihat dibuat lebih sederhana. Nah, kemudian ada namanya juga selain teknik deformasi, ada namanya teknik distorsi. Nah, kalian bisa lihat, jadi teknik distorsi ini sangat berbeda jauh dengan deformasi. Kalau tadi deformasi itu menyederhanakan bentuk aslinya, kemudian kalau distorsi ini dia melebih-lebihkan bentuk aslinya. Kalian bisa lihat di sini ada rusa. Kemudian ketika dibuat menggambar dengan menggunakan teknik distorsi, dia jadinya seperti ini. Jadi terlihat berlebihan. Ya. Kemudian di sini ada langkah-langkah menggambar dengan teknik deformasi. Ketika kalian akan menggambar dengan teknik deformasi, kalian harus tentukan dulu objeknya yang mau dideformasi itu apa? Teks, apakah gambar, wajah kalian, atau apa? Atau penggunaan objek yang lain. Kemudian kalian buat dulu bangunan luarnya atau layoutnya. Baru setelah itu kalian sederhanakan bentuknya. Nah, ini ada juga namanya teknik stilasi. Stilasi itu adalah mengubah bentuk menjadi bentuk lainnya dengan sifat dekoratif.
Kalau tadi deformasi itu menyederhanakan bentuk, kalau yang stilasi ini menjadi sifat dekoratif. Saya kasih contoh yang mana sih teknik stilasi. Jadi biar kalian bisa membedakan. Nah, stilasi itu yang seperti ini, kalian bisa lihat. Ketika dia menggambar menggunakan teknik stilasi, ya, teknik stilasi, jadi bentuknya seperti ini. Daunnya, di dalam daunnya itu, di dalam objek daunnya itu ditambahkan ornamen lain, ya. Beda tadi dengan deformasi. Kalau deformasi kan tidak ada yang bentuknya seperti ini. Jadi murni hanya dirubah bentuknya, ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, saya lanjut ke materinya. Jadi di sini ada beberapa langkah membuat objek dengan teknik deformasi. Coba diperhatikan di layar di depan. Yang pertama itu kalian harus membuat dokumen baru terlebih dahulu pada CorelDRAW. Kemudian pilih text tool untuk membuat objek berupa huruf. Selanjutnya, ketikkan huruf yang ingin kalian deformasikan, misalnya huruf E. Nah, ini kalian menggunakan klik kanan atau control key untuk membuat huruf E tadi menjadi kurva. Jadi convert to curve, ini ya. Kemudian tekan F10 atau klik Shape tool untuk memulai mengetikkan huruf. Selanjutnya, hasil deformasi. Jadi ini adalah hasil deformasi. Ini ya, bisa kalian lihat bentuk E yang aslinya adalah seperti ini. Setelah dideformasi kita buat sisi atas, tengah, dan bawahnya itu menjadi runcing. Ya, tapi bentuknya tetap sama. Kalian begitu melihat, oh ini huruf E, hanya dideformasi. Kemudian untuk mengkreasikan objek, tadi kan membuat nih, membuat. Sekarang kalau mengkreasikannya, di sini ada contoh, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, sama ya kayak tadi, kalian buka dulu CorelDRAW di komputer kalian. Kemudian kalian buat lembar kerja baru. Nah, kalian ketik nanti, misalnya saya mau mengkreasikan objek teks yang desain ini. Nah, di sini di bagian toolbox, nanti di sisi kiri dari CorelDRAW itu ada namanya envelope, ya, ingat envelope. Jadi envelope ini dibuat untuk mengkreasikan objek teks itu menjadi bentuknya seperti amplop. Amplop itu kan melengkung ya, bagian penutup amplopnya. Jadi dibuat dengan menggunakan tools envelope pada toolbox, ya. Ini toolbox. Kemudian kalian tarik ke bawah sisi-sisinya ini, envelope. Kemudian di sini agar proporsional, artinya atas bawahnya sama, kalian lakukan hal yang sama pada sisi bawahnya. Jadi kelihatan sama di atas bawahnya. Nah, kalau tadi ini kan sebelum diatur masih bentuknya seperti ini nih. Ketika sudah diatur, jadi sisi atas dan bawahnya lengkungnya sama. Ya. Nah, jadi itu caranya mengkreasikan objek dengan menggunakan teknik deformasi. Sebelum kita lanjut ke langkah atau kegiatan pembelajaran yang kedua, apa kegiatan pembelajaran yang kedua? Kita udah berapa kali pertemuan pasti ingat bagaimana cara saya mengajar. Yang pertama, saya mengemukakan masalah ke kalian. Tadi udah saya beri masalah, saya ingin membuat sebuah teks tapi dengan desain saya sendiri, yang modelnya saya ingin sesuaikan sendiri. Kita menggunakan teknik deformasi. Kemudian selanjutnya proses pembelajaran kita yang berikutnya itu adalah seperti biasa, kalian harus mengerjakan LKPD. Masih ingat LKPD? Sebelum mengerjakan LKPD, saya harus bagi dulu kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Jadi hari ini kita praktek membuat sebuah objek dengan menggunakan teknik deformasi dan mengkreasikan objek tersebut.
Saya bagi dulu ya kelompoknya. Nabila Ayu Putri. Nah, Nabila Ayu Putri kelompok 1, Muhammad Juanda. Mana Muhammad Juanda? Enggak ada. Raden Alvan. Mana Alvan? Yuda mana? Yuda, silakan gabung sama Nabila. Rian Agusta. Mana? Oh, udah ya. Kemudian kelompok 2 itu kelompok 1 ya. Kelompok 2 Ria Permata Andini. Ria, Gegen, Anggi Prasastio, Patuhur, Roy nggak hadir ya. Kelompok 2 itu ya. Kelompok 3 Rival. Mana Rival? Kadek Manik, Bayu Adi Pratama, Rizky Fahreza, kemudian Rahmat Hidayat. Kelompok 4 Ahmad Reza Setiawan. Mana Ahmad Reza? Ahmad Zikri. Muhammad Ariandika. Sudah selesai di skor? Sudah, besok jangan diulang lagi ya. Kemudian Muhammad Ariandika, Febrian, Ega Rizky, Made Sulasni. Mana Made? Oh iya, ada ya. Nah, jadi itu ya kelompok 1 dipimpin oleh Nabila, kelompok 2 dipimpin oleh Ria, kelompok 3 dipimpin oleh Rival, kelompok 4 dipimpin oleh Ahmad Reza Setiawan. LKPD-nya kan sudah saya share di grup. Coba kalian buka sekarang tugas masing-masing. Setiap kelompok mempunyai tugas masing-masing, beda-beda yang harus dikerjakan. Silakan coba kalian buka dulu LKPD-nya. Sudah bisa kebuka di masing-masing kelompok? Ini ya, saya tampilkan di depan. Saya jelaskan dulu mengenai LKPD-nya. Ya. Jadi kelompok 1 perhatikan kelompok 1. Jadi kelompok 1 nanti di sini itu adalah membuat sebuah objek dengan menggunakan teknik deformasi ya, yang bentuknya seperti ini. Jadi tugas kalian itu adalah membuat objek dengan teknik deformasi sehingga menghasilkan objek seperti yang ada di depan. Mana kelompok 1? Ya. Itu kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 disimak. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 membuat objek dengan teknik deformasi yang bentuknya seperti ini. Ya. Modelnya seperti ini. Nah, kelompok 3 itu adalah mengkreasikan objek. Jadi silakan kalian kreasikan objek berikut menggunakan teknik deformasi. Jadi kalian buat objek air ya. Misalnya teksnya tulisannya air, kemudian kalian kreasikan sesuai dengan keinginan kalian, mau modelnya seperti apa, tetapi karakter teks tersebut harus disesuaikan dengan karakter air ya. Misalnya di sini ada kata kopi. Jadi karakteristik kopi itu kan hitam. Jadi kita buat teks kopi dengan teks kopi, kemudian dikasih warna hitam, kemudian warnanya pekat atau coklat tua. Jadi kalian dipikirkan air ini karakteristiknya bagaimana ya. Kalian buat, kalian kreasikan. Kemudian kelompok 4. Nah, ini kelompok 4. Kalian mengkreasikan objek menggunakan teknik deformasi, yaitu teksnya adalah daun. Jadi bagaimana sih karakteristik dari daun itu kalian kreasikan dengan menggunakan teknik deformasi. Bisa dipahami? Silakan ya, saya kasih gimana? Saya kasih waktu kalian 30 menit ya. Jadi nanti setelah selesai pekerjaan kalian nanti presentasikan di depan. Kalian jelaskan tools apa saja yang digunakan untuk membuat objek ini atau mengkreasikan objek ini. Dan kenapa sih warnanya seperti ini, kalian harus mampu menjelaskan. Bisa ya?
Silakan, waktunya 30 menit, ini jam 9.56, berarti sekitar jam 10 lebih ya. 10 lebih 25 ya, jam 10 lebih 25 itu harus sudah selesai. Silakan dibuka dulu aplikasi Corel Draw-nya. Ada yang tidak bisa membuka aplikasi Corel Draw? Nih ya. Oke, dibuka aplikasi Corel Draw-nya. Sudah dibuka aplikasi Corelnya, silakan. Bisa, sabar. Ini Gegen ya? Ini Gegen. Silakan dibuka Corel Draw-nya. Klik ya, bisa. Ini juga. Yang ini bisa ya. Coba dibuka Corel Draw-nya. Nah itu ya, udah kebuka. Itu lembar kerja, kita udah bahas materi ini dari beberapa hari yang lalu. Lembar kerja dari Corel Draw. Nah ini udah. Silakan dibuat air, kemudian dikreasikan objek tersebut sesuai dengan yang ada di soal atau di lembar kerja. Gimana? Membuat kotak. Pakai rectangle ini, pakai rectangle ya. Yang mana? Kotaknya yang ini. Yang ini. Atasnya di bawah kuno. Ini klik 2 kali. Udah. Ini. Ini maksudnya? Maksudnya seperti ini. Bikinnya panjang ini. Oh, landscape. Landscape ya? Ya. Nah, ini landscape. Ya, ingat ya. Ada yang masih bingung landscape sama portrait? Kalau mau di landscape, tinggal kalian klik orientasi kertasnya itu jadi landscape ya. Nah ini ya, saya buat lembar kerja baru nih, new dokumen. Nah ini kan posisi kertasnya itu portrait. Nih, kalau kalian mau posisinya landscape, tinggal klik yang ini nih, landscape nih, klik. Jadi posisinya terlentang, ya. Nah, daun itu seperti apa ininya, karakter daun. Gimana? Yang mana? Yang mana nggak bisa ditulis? Oh, kamu bukanya di mana? Di live worksheet. Atau ini, kalau kesusahan buka lembar live worksheet-nya. Kelompok 1 tadi mana? Nih, kalau kesusahan bisa ditulis aja di sini dulu untuk sementara kalau koneksinya jelek. Kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3? Air ya? Kelompok 4. Kelompok 4 nih ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan, Bu, saya nggak bisa buat ininya. Boleh ditanyakan, nanti saya jelaskan di depan ya. Saya demonstrasikan di depan. Ayo, dikerjakan. Ingat ya, kalian harus memikirkan karakter air itu seperti apa. Kalian buat, nanti kalian jelaskan di depan. Bagaimana sih karakter air, bagaimana karakter dari daun.
ini ya, misalnya nih sambil kalian kerjakan, kalau ada yang kesulitan, misalnya saya tulis di sini multimedia. Nah, kalian ingat convert dulu jadi kurva, baru kalian bisa mengedit bentuk teksnya, ya. Kalau belum di-convert jadi kurva, teksnya tidak akan bisa diedit. Gimana? Bentar. Duduk, silakan duduk, saya bantu. Ya. Ya, dibuat seperti itu aja. Ya. Kenapa tadi? Nggak bisa apa? Sudah dijadiin kurva apa belum? Nggak bisa. Ya belum, ini harus diklik dulu nih, klik kanan, convert to kurva. Nah, baru bisa diedit. Ingat ya, kan tadi sudah dijelasin langkah-langkahnya, teknik deformasi. Harus dirubah jadi kurva dulu, baru bisa diedit. Jadi kalau kalian belum convert jadi kurva, itu tidak akan bisa. Boleh kalian cari referensi di internet, kira-kira air itu saya bisa buat seperti apa modelnya, sehingga memunculkan bahwa karakternya dapat gitu ya, karakter airnya dapat. Nah, ini kayak gini bisa nih. Iya, kan kelihatan wah air. Begitu ngelihat teksnya udah tahu bahwa ini karakter air, mewakili karakter air. Berarti kalian mengkreasikannya itu benar-benar ya, dibuat lengkungannya menggunakan kurva tadi. Bisa cari di internet, ini kan koneksi internetnya udah bisa dipakai, tinggal dibuka aja nih. Nah, tinggal di connect aja. Yang mana nggak bisa internetnya? Coba permisi dulu. Wifi-nya udah disambungin. Coba. Kabelnya nggak ada itu. Nggak bisa untuk. Masih ditekan nggak kan? Wifi-nya nggak ada ya? Ya Bu, kenapa ini? Yang mana nih dia? Ruang TPL. Masukin passwordnya. Ayo, daun. Lihat di internet bagaimana sih karakteristik daun. Jadi jangan jadikan saya atau modul yang saya bagikan itu hanya sebagai sumber belajar. Sumber belajar itu ada banyak. Kalian bisa buka di internet, lihat di Google, ya. Udah, next. Ini udah dikonvert jadi kurva. Cari di internet boleh. Silakan dibuka Google Chrome-nya. Udah tuh belum connect ya? Belum bisa. Cara buat daun bener. Tapi tak daun kan? Apa lagi? Air. Daun, tapi karakternya disesuaikan daun. Dikasih gradasi warnanya. Nah, ini silakan dibagi tugas, siapa yang membuat karakteristiknya, siapa yang membuat ininya, silakan. Nah, itu tadi udah digradasi. Ya.
Mana tadi yang manggil siapa? Nah, kayak gimana tuh DKV-nya? DKV. Ya, DKP seperti ini. Di bagian atasnya itu dilengkungin, kemudian atas K-nya itu dibuat runcing. Nah, itu ya. Tuh. Gimana? Udah mirip belum sama yang di depan? Kurang lebih seperti yang di depan ya. Modelnya yang DKP sama TKJ-nya. Bu, boleh saya kreasikan, saya buat dia lebih lengkung. Model DKP-nya boleh. Yang penting tidak menyalahi teknik deformasi. Kalau kalian tambahkan bintang misalnya di dalam angka D-nya, berarti kalian sudah melakukan teknik stilasi. Karena beda ya stilasi sama deformasi. Kalau ditambahin ornamen lain misalnya bunga, bintang, berarti bukan deformasi lagi jadinya, tapi stilasi. Kalau misalnya mau dikreasikan lain, boleh. Berarti kalian nanti mampu, selain membuat, kalian juga mampu mengkreasikan. Kalian tercapai tujuan yang tadi, yang Ibu sampaikan tadi. Kalian bisa membuat, kalian bisa mengkreasikan. Jadi silakan, misalnya K-nya mau dibuat lengkung dikit, Bu, silakan. Kalau kalian mampu melakukan itu, silakan. Nah, ini bisa di-convert jadi kurva dulu. Ini, nah klik kanan, ini klik kanan di objeknya, klik kanan. Kemudian ya, convert to kurva. Convert to kurva. Ya. Baru sekarang pakai yang shape tool. Shape tool ini, yang ini tabik ya. Bawahnya, iya. Nah, baru ditarik titik-titiknya itu bisa ditarik. Jadi dibuat dia objeknya seperti apa. Disesuaikan. Coba Ibu contohin satu ya. Nah, misalnya nih, Bu, ini saya enggak mau seperti ini. Kamu klik 2 kali aja, hilang dia titiknya ya. Daun warnanya hitam. Apa nih? Oh, DKV ya. Oh iya, DKV. Kalau kalian bisa memberikan gradasi warna, jadi kalau di depan kan hanya merah biasa nih, satu warna merah biasa. Bu, saya mau gradasikan, boleh, sangat boleh. DKP itu kelompok 1, TKJ itu kelompok 2. Ini kelompok? Oh, karena terpisah duduknya, ya udah, enggak apa-apa. Yang penting diskusi ya sama temennya, jangan sampai ya didiskusikan sama kelompok lain. Daun, udah dicoba dicek, dilihat di internet bagaimana karakteristik daun. Model teks daun itu seperti apa? Coba. Udah ya. Enggak, tulis aja di sini daun gitu. Daun, ketik daun. Enggak. Caranya untuk mana? Mau geser ini tinggal ditarik nih. Nah, bagus sekali ini. Ayo, udah? Ini bentuk pastinya air itu. Jadi dibuat seperti itu nggak apa-apa, bagus.
siapa nih? Raden ya. Kelompok berapa nih tadi? 2. Kelompok 3. Rival, Manik, Rival, Bayu. Bayu mana Bayu? Bayu, Rizky, Pak Reza. Gimana? Sudah di-convert jadi kurva? Ya, klik kanan. Klik kanan. Nah, convert to curve. Convert to curve, tapi nggak. Itu convert to curve, ya. Nah, baru di klik, ya. Bisa ya. Oke, Rahmat Hidayat itu ya. Manik, Sulas. Jadi dibuat yang bagus ya, buat kreasikan objeknya sebaik mungkin. Reza udah? Nah, coba cari di internet bagaimana sih model tulisan daun yang bagus. DKP warnanya hijau ya baju seragamnya. Boleh nanti tulisan DKP-nya warnanya hijau, disesuaikan sama ikon dari kelas kalian, dari jurusan kalian. Kalau kayak ini kan tulisannya warna hijau nih, baju seragamnya warna hijau. Kita sama nih, hijau matching. Apanya? Tulisannya DKP mau dicat warna hijau. Semuanya, temboknya juga. Sekalian terus rambutnya juga dicat hijau. Kelompok 1. Iya benar. Baru datang dari pantai selatan ya. Ria, kelompok 2, Gegen. Anggi mana ya? Anggi nggak masuk. Anggi itu kelompok 1 nggak? Anggi kelompok berapa? 2 ya? Patuhur. Roy ini nggak pernah masuk ya di ini ya? Roy. Pernah dia Bu, waktu yang duluan itu Bu. Masuk dia kemarin tuh ya? Biasa dia ini kan Buddha ya, bukan agama Buddha ya? Iya Bu. Dari mana? Ada yang sulitan? Ada yang belum bisa membuat objek atau mengkreasikannya? Bisa ditanyakan ya. Ini misalnya saya buat multimedia. Tukur. Jadi kalau kalian mau membuat dia melengkung, tinggal diklik kanan lagi, terus to kurva ya. Nih ya, contoh di depan, klik kanan, to kurva. Kan ada nanti di sini panahnya, tinggal kalian tarik nanti. Nih. Nih ya. Nah, itu ya bisa dibuat modelnya seperti itu, dibuat melengkung. Ya, klik kanan di sini, klik kanan, tuh kurva lagi. Nanti muncul panah-panah di sini ada tanda panah. Nah, tanda panahnya itu yang kalian tarik, yang bisa kalian buat untuk lengkungannya nih.
Ada yang udah selesai? Udah? Sudah? Sebentar. Saya di situ ya. Sudah disimpan? Ya, kalau udah selesai silakan kalian klik file ya, file kemudian save as. Ya, save as. Nah, tulis di sini file name-nya itu kalian kelompok berapa. Deformasi spasi kelompoknya. Deformasi spasi kelompok berapa? Misalnya kelompok 1. Baru klik save ya. Sudah? Tinggal 5 menit lagi ya. Udah? Bagus sekali tuh. Bagus tuh air ya, mewakili air, bener. Ini juga bisa nih dua-duanya. Apanya yang sulit? Aduh, apa yang sulit? Nah, silakan ya kalian diskusi mana karya mana yang akan kalian presentasikan. Karya terbaik yang menurut kalian dipresentasikan di depan. Punyanya si Manik, Sulas, Reza, Rahmat Hidayat atau siapa? Gimana TKJ kelompok 1 sudah? Ya Allah, Waktu nih. udah? Boleh, bagus. Lebih dari yang diharapkan ya. Hasil karya kalian lebih dari yang ada di soal. Berarti kalian sudah mampu mengkreasikan objeknya. Bukan hanya membuat. Nah, ini kelompok DKV, kelompok 1 siapa yang mau karyanya, siapa yang mau dipresentasikan? Sudah? Kelompok berapa yang udah siap? Kerjaannya Dayat? Ya. Sakit kepala, Bu. Sakit kepala nanti minum obat. Nah. Kalau DKP, yel-yelnya apa? Yel-yelnya DKP. DKP Jaya aja. Kalau multimedia kemarin apa ya? Multimedia apa kemarin itu waktu pawai? Kalau DKP Jaya. Kelompok berapa yang sudah siap untuk presentasi? Oke. Kelompok siapa? Kelompoknya Manik.
Sudah, silakan yang sudah selesai boleh dikumpulkan lembaran tadi, dibawa ke depan, nanti saya panggil kelompok berapa yang presentasi duluan. Sudah, kelompok 1 silakan dikumpulkan. Karena ini waktu seperti perjanjian kita tadi ya. 30 menitnya sudah hampir menuju 30 menit, tinggal 3 menit lagi. Mana kelompok 1 dan 2? Dah? Sudah? Astaga. Di ini lagi. No, biru tok no. Udah, kelompok 1. Oke, udah habis waktunya. Silakan dikumpulkan. Udah, silakan kelompok 1. Kita udah habis waktunya 30 menit. Silakan dikumpulkan. Oke, kelompok berapa yang udah siap untuk presentasi duluan? Kelompok 3 silakan. Silakan. Kelompok. Jadi semuanya bisa berdiri aja ya, langsung dari tempatnya. Langsung dari tempatnya aja langsung. Nah,
gimana? Sudah kelompok 3, silakan. Mana kelompok 3? Ya, kelompok 3. Silakan dipresentasikan, dibacakan. Yang lainnya juga berdiri ya, teman-teman yang lain juga berdiri. Bentar dulu, saya ini dulu ya. Terima. Oke. Ya, silakan dari kelompok. Oh ya, yang ini aja pakai, nggak apa-apa. Ya, dikumpulin. Udah ya. Silakan. Apanya yang salah? Kelompok ini ya? Oh, kelompok 4. Silakan dari kelompok 3. Mungkin hadap sini ya, biar kelihatan sama teman yang lain. Silakan. Waalaikumsalam. Selamat Pagi. Kami akan membacakan hasil presentasi Ya. tentang teknik deformasi tekstil. Kapan? Ini dulu, namanya siapa aja anggota kelompoknya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Dayat. Ini saya Bayu. Ya, silakan. Mau mempresentasikan tentang? Ya, silakan dijelaskan kenapa karya desainnya seperti ini. Pilih teks roll dan tik teks. Ya. Lalu klik kanan dan pilih convert to kurva. Lalu klik set tool agar bisa mengedit teksnya. 3. Dan beri warna pada teks. Karakteristiknya biru muda dan dikombinasikan dengan warna putih. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan, kami akan memberikan jawaban, bukan harapan. Silakan dari Ria, dari kelompok 1. Kelompok 2. Cara lengkung, cara buat padi itu tidak dijelaskan. Gimana? Jadi ditanya gimana sih caranya biar melengkung? Sudah menggunakan convert to kurva dan kita klik sektor dan kita bisa membuat Ya. bukan banyak bagian dari kurva. Oke. Jadi tadi Manif udah jawab ya. Bagaimana caranya membuat lengkungan yang seperti itu? Benar, kita harus convert dulu jadi kurva ya. Saya rasa kalian juga yang lain mengkonvert menjadi kurva. Kemudian masing-masing titiknya itu dibuat melengkung, dibuat kurva lagi. Jadi setelah dikonvert jadi kurva, kalian wajib menggunakan shape tool untuk mengkreasikan atau membuat lengkungannya. Kemudian tidak cukup sampai di situ ya. Setelah dijadikan kurva, setelah menggunakan shape tool pun masih tetap harus di-convert lagi jadi kurva salah satu titiknya. Misalnya titik R tadi dibuat lengkungan, kalian convert lagi jadi kurva, klik kanan, kemudian convert jadi kurva, barulah dia bisa melengkung. Jadi panahnya itu yang kalian geser. Ya, Ria cukup membantu ya. Ya. Oke. Cukup satu penanya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Manik.
Silakan duduk ya. Kemudian berikutnya kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Siapa kelompok 3? Maaf, bentar ya. Saya lagi ini. Boleh nggak keluar dulu? Tutup. Ini dengan anu ini sama. Udah, silakan kelompok berikutnya. Kelompoknya siapa nih? Hilang? Pakai punyanya Ria aja. Kelompok berapa nih? 1. Silakan kelompok 1. Berdiri semuanya, silakan diperkenalkan siapa aja anggota kelompoknya. Kelompok 1 silakan di anu aja semuanya. Semuanya berdiri biar kelihatan. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan tentang bagaimana cara melakukan teknik deformasi. menginformasikan Ya. teks yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Yuda. Boleh diperkenalkan dulu siapa saja anggota kelompoknya? Nama saya Abang Yari. Di sini Yuda. Ini Nabila Fitri, Raden, dan Dia. Silakan. Pertama-tama kami menulis teks dengan menggunakan teks tool, lalu kami melakukan teknik deformasi menggunakan compress dan membentuk sesuai keinginan kami. Ya, jadi hasilnya seperti yang ada di depan ya. Hasilnya seperti yang ada di depan. Jadi DKP, kenapa kalian memilih warna hitam? Mungkin ada yang mau bertanya dulu dari kelompok lain? Kelompok lain ada yang mau bertanya? Nggak ada? Berarti udah ini ya, udah menganggap bahwa kalian paham ya? Nah, ini hijau. Kenapa kalian memilih warna hijau untuk desain kalian? Karena baju DKP warna hijau. Oh iya, identitas dari DKP itu adalah hijau. Ada yang mau bertanya? Mungkin Ria mau nanya. Oh, ada masalah. Dari kelompok lain? Teknik Ya, teknik membuat apa? Ya, nggak apa-apa. Tadi saya udah bilang. Jadi silakan kalian buat teks seperti ini, dikreasikan. Silakan mau dirubah warnanya, di modelnya seperti apa itu silakan. Berarti kalian sudah mampu membuat dan mengkreasikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa ya beri tepuk tangan dulu buat kelompoknya. Terima kasih. Silakan salam penutupnya dulu. Salam penutupnya gimana? ya, sekian dari kami. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya kelompok daun. Mana kelompok daun? Kelompok daun. Ya, disimpan. Kelompok daun, karyanya siapa? Boleh ditarik kabelnya yang tadi, yang mana kelompoknya siapa? Maksudnya karyanya siapa yang mau punyanya Sulas? Oke. Mungkin menghadap ke sini ya, biar teman-teman lain juga bisa lihat face-nya kalian yang cantik dan ganteng.
Enggak lah, enggak nyetrum. Boleh? Silakan kelompoknya. Kelompok 3 bangun, silakan berdiri. Menghadap ke teman-teman kalian. Silakan. Mana? Yang daun ya? Oke, ini. Silakan. Daun. Silakan kelompoknya. Perkenalkan diri dulu, salam dulu, perkenalkan diri. Waalaikumsalam. Ayo, siapa yang mau ini? Salam pembukanya. Dari kelompok 4 mempresentasikan Ya, ini kenapa bajunya dikeluarin? Kan lebih ganteng kalau dimasukin bajunya, kelihatan rapi. Kamu tahu nggak, jungkok aja kalau masukin baju kelihatan ganteng. Ayo, nanti dimasukin rapiin ya bajunya. Ayo, silakan. Ya. Dari kelompoknya silakan. 1. Buka aplikasi Koronjo. 2. Buat dokumen baru. 3. Textile. 4. Ketik daun. 5. Bitro. 6. Klik teks yang sudah dibuat. 7. Klik kanan. Convert to Word atau Ctrl C. 8. Lalu sektor. 9. Kreasikan teks. 10. Warnai teks dengan warna hijau. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya dulu, kenapa warnanya hijau, kenapa backgroundnya itu warnanya gelap? Nah, kenapa background dari teks daun itu berwarna gelap? Kalian pasti punya alasan tersendiri. Kenapa? Seseorang desainer itu dia punya kreasinya sendiri, punya alasan sendiri. Kenapa? Karena kita pengen tidak ada arti lain. Karena itu semalam. Oh, maksudnya daunnya itu diambil gambarnya pada saat malam. Oke, jadi apapun alasannya, yang penting kalian bisa menjelaskan ya. Ya, desainnya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Kenapa? Tidak ada? Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kelompoknya Sulas. Selanjutnya satu kelompok lagi, kelompok terakhir, kelompok TKJ. Mana? Kelompok si TKJ. Mana? Silakan. Boleh kabelnya? Ya, tadi waktunya sudah 30 menit. Ayo, kenapa tadi? Berarti kurang? Sepertinya kelompok ini, kelompok 2 ada masalah tadi ya. Silakan. Bisa nggak, nyampe nggak? Kalau tidak bisa nggak apa-apa. Teman-teman yang lain boleh diperhatikan temannya ketika presentasi ya. Ada? Bisa? Bisa nggak? Atau tidak ada kayaknya ya? Kayaknya sih nggak ada itu. Mana? Oh iya, nggak ada di sini. Nggak apa-apa, silakan dipresentasikan pakai komputernya aja, tidak masalah. Karena portnya tidak ada di situ. Yang kelompok lain coba diperhatikan, jangan main-main. Sudah, silakan kelompoknya dipresentasikan hasil karya kalian. Silakan.
Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil evaluasi TKJ. Saya Ria Permata-Dini dan Saya Fatul Nurwan dan saya Gegen. Satu lagi. Oke. Oke. Kelompoknya semangat. langkah pembuatan objek deformasi TKJ. Pertama, tekan dokumen baru, lalu tekan tekstur, lalu ketik huruf T. Tarik ujung huruf untuk memperbesar huruf, lalu klik kanan untuk convert hukum. Kemudian klik save. Lalu klik dan tarik bagian kiri bawah dan kanan. Lalu bagian ujung kanan bawah ditarik sedikit ke atas agar berbentuk runcing. Kemudian klik huruf kedua yaitu huruf K. Lalu perbesar huruf K sama seperti huruf T tadi. Lalu klik kanan pilih convert hukum. Kemudian klik save. Lalu tarik titik pada garis K untuk mendeformasikan huruf tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kami ingin membuat K sedikit lebih lengkung, jadi klik titik kanan bawah, tarik miring ke atas agar terlihat lebih tebal. Lalu bagian atas kiri diukur lagi untuk dilengkungkan ke bawah, sedangkan bagian bawah dilengkungkan ke atas. Oke, bisa dilihat ya, diperlihatkan hasil karya dari kelompok 2. Bisa dilihat yang lainnya. Ya, gimana? Aku nanya. Boleh angkat tangan dulu yang mau bertanya, angkat tangan. Dari kelompoknya ini dulu. Kenapa tidak memakai background? Satu ya, satunya lagi. Tidak sesuai. Apanya yang tidak sesuai? Bagian atas kiri ditutup lagi untuk dilengkungkan ke bawah. Terus yang di bawah dilengkungkan Lagi ke atas ya. Aku nanya. Udah, saya batasi ya, udah 2 nih yang nanya. Kayaknya sangat-sangat ini ya, terobsesi sama kelompoknya Fatur kayaknya nih. Semangat sekali semuanya nanya. terakhir yaitu huruf J. Lakukan cara yang sama seperti kedua huruf sebelumnya. Setelah ukurannya sama, lalu titik sebelah kiri huruf J lakukan ukur lagi, klik tengah lalu tarik ke bawah. Atas lakukan ukur lagi, tarik bawah. Lalu titiknya tarik ke atas agar sedikit lebih tajam. Ya. Lalu juga bagian langkah, bagian dalam tengahnya bukan ke dalam. Setelah selesai semua, klik kanan untuk group objek, pilih warna karena TKJ dominan dengan warna biru, jadi pakai biru tua. Tekan drop shadow untuk membuat bayangan. Oke. Kami buat Iya, bagus ya karyanya dari kelompok 2. Walaupun tadi ada trouble sedikit, tapi mampu menyelesaikan dengan baik. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Terima kasih, silakan duduk. sekian, terima kasih. Ya. Nah, ini tadi kalian sudah maju satu persatu ya dari masing-masing kelompok. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Kami bisa Silakan angkat tangan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 mau menyimpulkan, yang lainnya boleh disimak dulu kesimpulan dari kelompok 3. kami bisa memahami atau Boleh berdiri dulu, berdiri. bisa mempelajari lebih luas tentang Teknik deformasi. Ya. Udah? Dayat udah? Dari kelompoknya Ria mungkin? Silakan Ria berdiri. Silakan menyimpulkan. Kami lebih memahami cara mengubah huruf biasa menjadi lebih sederhana lagi Iya. agar lebih unik. Ya, bisa ya? Bisa dipahami yang lain. Atau ada yang lain juga mau menyimpulkan? Silakan. Aryandika mau menyimpulkan? Atau dari Sulas? Ini dari kelompok ini, Nabila mungkin? Atau Raden? Apa kesimpulan atau apa yang dapat kalian peroleh, keuntungan yang kalian peroleh dengan mempelajari materi hari ini? Luar biasa.
Oke, kita simpulkan sama-sama ya. Jadi tadi dari awal kita pertemuan tadi saya sudah menjelaskan mengenai teknik deformasi, kemudian ada stilasi, ada distorsi juga. Yang lebih kita tekankan hari ini adalah teknik deformasinya. Jadi tadi yang tadinya kalian hanya bisa membuat teks dengan memilih font yang ada di Corel, misalnya menggunakan Arial font atau menggunakan Times New Roman. Dengan menerapkan teknik deformasi, apa yang bisa kalian hasilkan sekarang? Itu adalah yang kalian presentasikan tadi. Teks yang biasa tadi kalian bisa rubah bentuknya, modelnya mau seperti apa. Ada yang melengkung, ada yang tajam, ya. Tetapi bentuk aslinya itu tetap sama. Begitu kita melihat, oh ini huruf D pasti, walaupun dibuat, itu kenapa main-main? Udah, jangan main-main dulu ya. Jadi, saya lanjut lagi. Jadi walaupun tadi bentuk N-nya biasa, tadinya kotak, sekarang dibuat runcing. Kayak tadi kelompok daun, dibuat D-nya lebih melengkung lagi. Padahal dari huruf aslinya atau font aslinya kan tidak seperti itu. Contoh yang TKJ juga, warna dasarnya kan hitam. Begitu kalian ketik tadi pasti warna dasarnya hitam. Dibuatlah lengkungan lancip di bagian atas dan bawahnya. Itu menggunakan teknik deformasi. Jadi dengan adanya teknik deformasi ini, ketika kalian ingin menghasilkan sebuah karya, kalian bisa menghasilkan sebuah karya sesuai dengan imajinasi kalian. Ya, kalian membayangkan air, kalian buat teksnya seperti air. Memilih warna kombinasi antara biru dan putih. Jadi di gradasi warnanya, jadi kelihatan seperti air. Air bergelombang, kalian buat teks kalian bergelombang. Ya, kemudian yang TKJ identik dengan warna biru jurusannya. Kalian belikan warna biru. Kalian buat teksnya lebih tajam. Jadi melambangkan TKJ itu misalnya kuat. Sama ya DKP juga. Kalian kasih warna hijau karena DKP identik dengan warna hijau seperti baju praktek kalian. Jadi itu ya, dengan kalian mempelajari materi hari ini, sudah dua yang kalian bisa hari ini. Secara tidak sadar kalian sudah mampu membuat dan mengkreasikan objek. Jadi tidak hanya pada teks saja, besok ke depannya kalian bisa lakukan pada objek yang lain, misalnya lingkaran, persegi itu bisa. Ya, dengan menerapkan teknik tadi. Bisa dipahami ya? Oke. Gimana? Kita mau evaluasi nih sekarang. Sebelum evaluasi, biar nggak tegang, boleh ya kalau saya bilang DKP, kalian jawabnya Jaya. Kalau saya bilang core seni, luar biasa. Oke. DKP, Jaya. Core seni, luar biasa. DKP, Jaya. Core seni, luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Sudah ya, seperti biasa. Oke, kita mau evaluasi sekarang. Jadi silakan kalian buka situs, ya. Silakan kalian buka Quizizz, ya. Kita nggak pakai Kahoot lagi. Kalau biasanya kita menggunakan Kahoot, hari ini kita menggunakan Quizizz. Silakan kalian buka Quizizz. Ya, saya tuliskan di depan. Kalian bisa perhatikan di depan. Kelihatan ya? Quizizz. Yang tidak ada perangkat, tidak ada komputernya bisa dipakai, bisa menggunakan perangkat masing-masing. Koneksi internet sudah saya sediakan. Silakan langsung connect aja ke internetnya. Quizizz. Ini ya, kalian bisa lihat di depan apa sih situsnya. Nah ini ya, bisa dilihat di depan. joinmyquiz.com, joinmyquiz.com, ya. Nih ya, kalian ketik ini di browser masing-masing, joinmyquiz.com, joinmyquiz.com. Google. Enggak, di sini joinmyquiz, join. Nah ini ya, oke, klik.
Nggak usah disambung semuanya nah udah nih, join my quiz. Buka Chrome-nya. Masukkan kodenya 10.10.76.333. G. Join my quiz. Mana? Join my quiz Kiki. Itu kodenya di depan, silakan. 10.76.33. Join my quiz. Nah ini kan udah ada nih, join my quiz. Udah itu, silakan masukkan kode 10.76.33. Masukkan namanya seperti biasa, masukkan kodenya 10. Belum, yang lainnya belum ada yang bergabung. Sudah? Bisa saya mulai ini? Join my quiz. Jangan, ini join my quiz. Biar kayak temannya tuh. Coba di mana ketiknya tuh? Ya, udah ya. Ini udah masuk temennya. Sudah, mulai deh tuh. Klik mulai. Ria, udah. Mana? Yang ini? Nah, itu masukin namanya. Join my quiz, bukan quiz. Oh, join my quiz. Ya, itu tulisannya. Suaranya? Ya, betul. Tuh teman-temannya kan udah kelihatan tuh siapa yang udah bergabung. Nih, join my quiz. Kamu pakai HP apa pakai ini? Join my quiz. Oke. Nih ya. Join my quiz. Klik yang ini. Nah, join, enter kodenya 10.76.33. 10.76.33. 7633. Udah semua? Ada yang belum? Udah, saya mulai nih. Sulas, Andika, Dayat. Nih udah banyak nih yang bergabung. Alvan. Dah, Ariandika. Udah ya? Belum. Pakai komputer. Kan bisa, malah lebih cepat koneksinya. 1. Ini yang lain udah nggak sabar nih. Dayat belum join. Bisa, Dayat? Join my quiz. Mana? Chrome-nya mana? Chrome. Oh, nggak ada, pakai ini. Oh, ini pakai. Klik di sini, join my quiz. Star. Nih, terus. Nah, ini ya, join my quiz. Quiz. Sabar Bu, Ella. Sabar. Masih pagi kok ini Bu. Sabar. Oke. Masuk ini kodenya 10.7633. 10.7633. Oke, join. Masukin namanya. Lihat. Oke, saya mulai ya. Fokus, silakan kalian fokus. Belum? Udah? Udah? 1, 2, 3. Saya duduk aja ya biar kalian lihat soalnya. Kelihatan kan? Yang lain? Start ya.
Udah, soalnya apa? Kelihatan? Lihat itu langsung di jawaban, di sini kelihatan rankingnya ya. Peringkatnya ada di sini. Nah, lihat nih, Raden masih di posisi 1. Ria di posisi 2. Manik posisi 3. Ayo, Bayu naik ke posisi 3. Kalau nggak ada namanya berarti belum menggeser peringkat. Madik naik ke atas. Raden. Ayo nih, salip-salipan nih kalian. Sudah? Semua? Ada yang belum nih? Masih ada tuh yang belum. Sudah? Ada yang belum selesai? Itu Ika belum. Sudah? Udah ya? Sudah semua. Kita lihat peringkatnya. Aldon, semua selesai. Nah, di sini udah kelihatan peringkat 1 itu adalah Raden. Kemudian peringkat 2 Patur, berarti posisi Patur minggu lalu diganti Raden ya. Kemudian posisi 3 ada Manik Mustika. Tepuk tangan buat semuanya. Tepuk tangan ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan ya. Saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan, itu materi kita adalah mengenai layout teks berhalaman. Ya, layout teks berhalaman. Sebelum saya akhiri nih, saya ada sesuatu kata-kata bijak nih buat kalian, biar kalian lebih semangat nanti belajarnya. Jadi, cara termudah menjadi pandai itu adalah belajar, ya. Hal terbodoh yang pernah kalian, cara termudah jadi pandai adalah belajar dari hal terbodoh yang pernah kalian lakukan. Jadi belajar dari kesalahan kalian sebelumnya untuk menjadi lebih baik. Karena saya ada almarhum mertua saya pernah bilang, jadi hartamu yang paling berharga, yang paling tidak bisa dicuri orang lain itu adalah ilmu pengetahuan yang kalian punya. Ya, orang tua bisa meninggal, ya kan, bisa diambil Tuhan gitu. Kemudian kalian punya uang banyak, masih bisa dicuri orang, tetapi ilmu pengetahuan yang kalian miliki itu tidak ada yang bisa mencurinya. Jadi jangan pernah berhenti belajar, ya. Apapun tidak ada ruginya kalian belajar. Walaupun kalian jurusan DKP mau pelajari hal yang lain itu selama positif silahkan, ya. Sebelum saya akhiri mungkin bisa berdoa. Siapa yang mau berdoa? Raden kan peringkat 1. Ya, silakan Raden pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat terus semuanya. Selamat siang. Wifi-nya mau dipindah. Oh iya, salam. Nggak salah tekan lagi, Bu. Banyak salah tekan.